Oke, baik, kita lanjut lagi materi kita. Kali ini kita akan membahas penggunaan struktur list dengan data kompleks di dalamnya ya. Ya, jadi nanti akan ada tugasnya masing-masing mengerjakan contoh studi kasus yang berbeda. Nah, jadi misalkan membuat sebuah koleksi data dan di situ ada operasi penambahan, penghapusan data. Tapi kalau selama ini atau di contoh-contoh materi sebelumnya kita hanya mengisi dengan data primitif. Nah, kali ini kita akan mengisi dengan struktur data. Jadi misalnya kita punya struktur data seperti ini, buku di dalamnya ada file ISBN, kemudian judul. Lalu kita jadikan struktur data ini sebagai tipe data yang akan mengisi koleksi data, misalkan vektor atau list, atau bahkan double linked list. Ya. Nah, silahkan merujuk kembali kepada video materi sebelumnya. Nah, nanti itu kemudian akan menjadi tugas individu dari masing-masing. Nanti akan berbeda contoh kasusnya. Di sini contohkan buku, tapi nanti sesuai namanya akan melihat di sini. Misalkan jenis tanaman hias, dengan fil datanya nama tanaman, kemudian penjelasan ringkas tentang tanaman tersebut. Kemudian ada penyakit menular, nama penyakit, gejala, bisa dalam bentuk narasi. Oke, sesuai dengan nama yang ini. Jadi akan mengerjakan contoh kasus ini, menyelesaikannya dengan menggunakan tiga struktur data ya, menggunakan pertama duplicate untuk program pertama, kemudian program kedua vektor, dan program ketiga dengan menggunakan list. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ini dalam program? Oke, di sini akan dicontohkan berapa. Jadi kalau masih ingat kembali dengan materi sebelumnya, di contoh penggunaan list, ya ini secara singkat seperti ini. Nah, kita cukup mendeklarasikan sebuah variabel list seperti ini. Kemudian sebelumnya kita hanya mengisi dengan data string dan data integer, lalu kita mengisinya. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan struktur objek, maka kita pertama sebelum kita deklarasikan, kita harus mendeklarasikan dulu struktur objeknya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan struk buku, kemudian di buku itu ada file ISBN, kemudian ada file judul. Nah, setelah itu kita ada konstruktornya seperti ini, ada parameternya ISBN, judul, kemudian mengisi. Oke. Nah, list buku, listnya, objek koleksi data list, itu tipe datanya buku, bukan lagi tipe primitif yang sudah seperti yang sudah dicontohkan. Oke. Nah, yang fungsi cetak data seperti video sebelumnya juga sama. Yang membedakan ini di tipe data di list. Coba ini diganti. Kemudian juga aksesnya, karena itu adalah menggunakan pointer untuk akses filenya, maka kita menggunakan tanda seperti ini. Get, kemudian juga. Nah, operasi penghapusan sebelumnya kita hanya menghapusnya langsung. Nah, sekarang kita bisa menghapusnya melakukan iterasi. Nah, jadi di soalnya nanti ada operasi untuk menghapus, ya, menambah, mencetak, kemudian menghapus dari list. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ya tentu kalian bisa melakukan operasi pencarian dulu ISBN-nya. Misalnya di sini ISBN-nya sebagai parameter yang akan kita cari. Nah, iteratornya dulu kita deklarasikan. Lalu kita periksa dari iterator awal sampai ke data terakhir. Nah, kita periksa apakah iterator itu yang nilai ISBN-nya itu sama dengan ISBN yang kita cari. Kalau sama, maka kita hapus datanya dengan menggunakan iterator itu. Lalu kita break keluar dari looping. Nah, seperti ini proses untuk menghapus data. Jadi kita bisa menghapus data secara dinamis tergantung dari kondisi yang kita tetapkan. Kita tinggal lakukan iterasi ke setiap elemen dari koleksi list menggunakan iterator. Oke, nah ini contohnya, misalnya kita push data atau push back untuk menambah data. Nah, ini adalah deklarasi objek dari struktur buku tadi. Ini buku pertama ya, dengan ISBN-nya 123, kemudian matematika, ini juga hanya contoh sederhana. Nah, setelah itu kita akan tampilkan data. Nah, setelah kita tampilkan data,
Lalu kita coba lakukan operasi popback, kemudian popron, kemudian kita tampilkan lagi, kita bandingkan hasilnya dengan data pertama setelah data yang tampil setelah operasi ini dilakukan. Setelah itu kita hapus data, kita hapus memilih dengan memasukkan ISBN yang akan kita hapus. Nah, ISBN ini ada di tengah ya, jadi berarti nanti prosesnya akan memanggil ini akan mencari data dari iterasi data itu sampai ditemukan ISBN yang sama. Setelah itu baru dihapus menggunakan iterator. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana cara secara dinamis membuka data dalam koleksi data menggunakan iterator. Setelah itu dicetak diambil. Oke, yang paling penting di sini karena sama dengan video sebelumnya, itu dari cara membentuk struktur data dan menjadikan sebagai tipe dalam koleksi yang kita buat. Nah, tentu ini akan mirip nanti ketika menggunakan vektor karena hanya mengganti list dengan oke, kita run. Oke, yang pertama data yang kita input ini putar matematika dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Setelah itu kita pop back. Pop back berarti yang dihapus nanti ini jaringan komputer, kemudian cron. Cron ini yang dihapus adalah komputer. Berarti tersisa 1, 2, 3 sampai 990. 1, 2, 3 sampai 990. Berarti operasinya ini berhasil membuka dari depan dan dari belakang. Oke, selanjutnya operasi hapus 980. Berarti ini di tengah akan terhapus. Jadi 345 akan berdempeta dengan 990. Ini berhasil dihapus menggunakan operasi iterator yang tadi. Jadi operasi ini data dengan iterator. Oke, nah ini contoh menggunakan struktur buku ini. Nah, di contoh vektor ini menggunakan bukan struk tapi menggunakan kelas. Bisa. Jadi meskipun bisa menggunakan kelas, tapi materi kita sampai pada kelas, nanti ada mata kuliah khusus untuk pemrograman berorientasi objek yang bahas kelas, itu disarankan hanya menggunakan struktur seperti ini. Karena pada prinsipnya sama saja untuk menangani kasus yang kita jadikan studi kasus dalam soal ini. Oke, demikian. Nah, nanti dikomparasikan dengan materi sebelumnya, ya, double linked list dengan vektor dan list. Nah, ini dicoba diimplementasikan struktur ini menggunakan alternatif koleksi data ya. Oke, selamat mengerjakan.